Oke pemirsa, kembali lagi bersama channel saya Miji Teknik. Dalam video saya kali ini saya akan mencoba memberikan informasi tentang komponen-komponen yang ada pada mesin cuci 2 tabung beserta kisaran harganya. Jadi misalnya ini ada satu unit mesin cuci merek Aqua. Ini salah satu atau beberapa komponen yang ada pada mesin cuci. Nah, komponen ini bisa dia ada 3 dan juga ada 4. Misalnya seperti ini merek SAF. Merek SAF ini juga ada 3. Nah, ini ada namanya timer, ini timer. Yang 2 timer, yang 1 adalah pembuang air. Kemudian yang timer ini timer pengering, ini timer pencuci, ini timer pengering. Posisinya kadang berbeda-beda setiap merek. Kemudian di sini ada tombol pembuang air. Nah, kalau kita buka ini misalnya kita buka. Nah, timer itu seperti ini. Ini timer, ini pembuang air, ini berbeda-beda setiap merek. Timer ini kisaran harganya mencapai antara 30.000 sampai 50.000 untuk pencuci, tergantung daerah masing-masing. Kalau di daerah saya Sumatera Utara itu tepatnya di kota saya itu paling mahal pun 50.000. Kalau untuk timer pencucinya paling mahal itu 25.000, paling murah 15.000. Sedangkan yang ini bisa sampai 35.000 tergantung jenisnya. Kalau jadi setiap merek mesin cuci beda jenis bentuknya. Ini untuk pembuang airnya, ini sudah rusak. Nah, ini komponen yang ada di atas itu yang namanya timer, Kemudian di sini juga ada di dalam komponen yang ada di dalam mesin cuci. Di sini ada namanya pulsator. Ini namanya pulsator. Contohnya seperti ini. Ini namanya pulsator. Ini namanya pulsator. Jadi jika ingin mengganti, jadi diharapkan untuk membawa contohnya. Jadi ini namanya pulsator. Kisaran harga dia bisa mencapai 130.000 tergantung di daerah. Kalau di daerah saya antara 90 sampai 130.000. Ini pulsator. Jadi ciri-cirinya rusak nanti bisa dilihat di video yang lain. Oke, ini komponen di atas. Kemudian di sini juga ada, ini tutup belakang. Ada yang di belakang. Kemudian sini juga ada pengering. Ini tabung pengering. Tabung pengering ini, jadi selama saya memperbaiki ini tabung pengering jarang diganti. Dan ini jarang yang ada dijual. Oke, selanjutnya kita akan lihat ke dalam komponen mesin cucinya. Komponen yang ada di dalam mesin cuci. Nah, di sini tadi ada satu lagi yang lupa, ini juga termasuk komponen mesin cuci, yaitu ini punya sak tadi. Ini penutup pakaian untuk mengeringkan. Ini kisaran harganya sampai 30.000 yang besar. Paling mahal dia 50.000. Dan ini tergantung di daerah masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan bongkar dulu mesin cucinya ini. Sebelumnya saya buka dulu mesin cucinya karena ini mesin cuci sudah dibongkar semua bautnya, tinggal dibongkar saja.
Oke, nah jadi kalau untuk cara membukanya sudah ada di video-video saya sebelumnya. Nah sekarang di sini kita bisa lihat, kita lihat dulu komponen yang paling besar dulu. Di sini ada ini dinamo untuk pengering. Ini harusnya ada pakai ini seperti puli ya, ini pulinya saya cabut. Ini dinamo pengering. Dinamo pengering ini dia kisaran harganya antara 150 sampai 180.000 tergantung di daerah masing-masing. Kemudian di atas dinamo pengering ini ada lempengan untuk pengait rem. Ini lempengan pengait rem, ini kisaran harganya 35 sampai 50.000. Ini bisa dipakai bisa tidak. Kalau saya jarang memakai pengait rem ini biasanya pengait rem yang mesin cuci masih baru. Kemudian di penyambung antara as dinamo ke tabung sini, ke tabung pengering ini namanya poli ini masuk komponen. Untuk membelinya harus betul-betul jeli dan membawa contoh, karena lubang di atas itu sangat berbeda dengan lubang di bawah ya. Ada yang kecil, ada yang di atas lubang besar, di bawah lubang kecil. Nah biasanya poli ini jarang diganti, karena kecuali dia pecah atau retak, karena poli bawaan mesin cuci yang akan kita perbaiki itu sudah ada bawaannya. Tinggal biasanya yang paling sering rusak itu kan dinamo pengeringnya, tinggal diganti. Polinya tetap tidak usah dibeli, tidak usah diganti, jarang itu ganti poli kecuali pecah dia. Kemudian di sini yang berhubung dengan pengering ini ada namanya seal. Ini seal ini dia seperti karet, ini bulat seperti donat. Nah seal ini biasanya kalau pengeringnya rusak ya, itu kalau saya pribadi itu wajib saya ganti sealnya juga, karena seal ini bisa ada hausnya. Jadi kalau dia sudah lama dia haus dan bocor merembes ke dinamo pengering. Jadi seal ini kisaran harganya bisa sampai 40.000, dari 25.000, kisaran 25.000 sampai 40.000 di daerah saya ya, di daerah saya sampai saat ini, sampai video ini diupload. Oke, ini seal. Kemudian di sini dinamo pengering. Sekarang kita ke dinamo pencuci. Ini dinamo pencucinya, dinamo pencuci seperti ini. Ini untuk dinamo, mesin dinamonya ini kisaran harga bisa sampai 250.000 sampai 270.000. Nah di daerah saya itu paling murah bisa sampai 210.000. Jadi pemirsa, jika mesinnya rusak bisa dipastikan rincian biaya perbaikannya. Nah ini mesin pencuci ini, dinamonya ini juga ada polinya. Jadi kalau kita ganti dinamonya, polinya juga diambil, polinya ini tetap tinggal. Ini diganti apabila pecah saja atau beda besar lubangnya. Nah ini poli ini harganya bisa sampai 50.000 di daerah saya ya. Kemudian yang berhubung ke mesin dinamo ini ada belting ini yang menghubungkan antara dinamo pencuci sama ini namanya gerbok. Jadi setiap mesin cuci itu ada gerboknya, ada belting ini
di daerah saya ini paling murah 15.000, 20.000, paling mahal 30.000 atau kisaran 20.000 lah, 25.000 lah kita bilang di sini. Kemudian ada gerbok. Ini gerbok ini ada masanya diganti kalau dia merembes air di sini atau sudah ada kebocoran. Jadi itu akan menyebabkan nanti dinamo pencucinya rusak. Nah, di sini gerbok ini berbeda-beda macamnya. Ada piringan besar seperti ini, ada piringannya kecil. Nah, ini gerboknya, dia bisa menandakan dia rusak itu dia ini goyang, kemudian air merembes, itu wajib diganti gerboknya. Kisaran harga ini bisa sampai 50 sampai 80.000. Kalau di daerah saya paling murah itu 55.000, tergantung jenis bulatnya ini, besar bulatnya ini. Paling murah 55.000, paling mahal 80.000 ini. Nah, kemudian ini sudah komponen di dalamnya cuman itu saja. Jadi komponen yang ada di dalam mesin cuci itu, dalam mesinnya hanya itu saja. Kemudian lagi ada kapasitor. Kapasitor itu seperti ini, bermacam-macam. Nah, kalau merek Sharp biasanya seperti ini. Ini namanya kapasitor. Jadi ini kapasitor, ini bentuknya bermacam-macam. Yang penting kita lihat di sini adalah ukurannya. Ukurannya ini untuk mesin cuci itu dia antara 12 untuk pencuci dan 3 ini untuk pengering. Kalau yang ini 7 untuk pengering, 10 untuk pencuci. Jadi dia kisarannya 10 sampai 12 untuk pencuci, 5 sampai 6 biasanya. Dari 4 sampai 6. Di sini ada 7. Ini mungkin mesin cuci yang besar. Ini kapasitor dari mesin cuci yang besar. Kemudian hanya itu saja komponennya. Terus kisaran harga kapasitor ini antara 25 sampai 50.000 atau 40.000. Ini paling mahal 40.000 yang 4 kabel. Jadi dia kapasitor ini ada yang 2 kabel saja, ada yang 4 kabel langsung untuk pengering dan pencuci, ada yang 2 kabel saja untuk pencuci saja atau untuk pengering saja. Jadi makanya di mesin cuci itu terkadang ada mempunyai 2 kapasitor, tapi yang satu yang digunakan hanya 2 kabel saja. Yang 2 kabel dia hanya sekitar 20.000 sampai 25.000 paling mahal untuk yang 2 kabel. Nah, kemudian ini saya berdirikan dulu mesin cucinya. Kita lihat lagi di bagian belakangnya. Nah, jadi di sini, kemudian di sini ada ini tali, ini pun kalau putus ini bisa diganti, ada jual. Ini paling mahal 10.000 atau 15.000, 10.000 lah kita bilang. Nah, ini kalau putus, kadang mau putus jadi tidak bisa membuang air. Ini tempat membuang air. Nah, ini kemudian ada selang. Ini selang ini pun bisa ada yang jual, ini selang bisa diganti dari sini. Nah, ini termasuk komponennya juga. Ini kadang mau ditikus bolong, ini bisa dibeli. Harga kisaran 15.000 sampai 25.000. Jadi itulah komponen yang ada di mesin cuci. Nah, kemudian ini kabel-kabelnya. Kemudian di sini satu lagi, di sini ada karet pembuang air. Ini yang sering bermasalah pada mesin cuci. Ini
Kadang waktu-waktu setiap mesin cuci pencucinya rusak, ini wajib diperiksa, karena yang menyebabkan rusak itu adalah karetnya ini sudah tidak berfungsi, jadi dia tidak bisa menahan air. Nah, sini ini bisa dibuka, putar. Ini kita buka. Nah, putar seperti ini. Ini di dalamnya ada per, jadi kalau mesin cuci kita tidak bisa menahan air, atau kalau diisi air dia mengalir terus, jadi ada yang modelnya selangnya digantung seperti ini. Itu masalahnya di sini, pernya bisa jadi berkarat, atau karetnya ini sudah mengeras dan tidak elastis lagi, jadi ini harus diganti. Kalau pernya masih bagus, ganti saja pernya, ganti saja karetnya. Kalau pernya masih bagus seperti ini, jadi yang diganti karetnya ini saja. Ini dibawa saja contohnya, dan usahakan untuk kalau kita beli ini agak tinggi sedikit dari yang bawaan. Jadi lebarnya sama, tinggikan sedikit. Kisaran harga ini antara 10.000 sampai 25.000 paling mahal karetnya itu. Oke pemirsa, sampai sini dulu video saya. Jadi ini saya bagikan informasi komponen-komponen mesin cuci semua yang ada di mesin cuci. Mungkin ada yang terlupa saya jelaskan atau saya sampaikan, mohon maaf, bisa diberi komentar. Nah, jadi bagi yang awam yang tidak tahu, yang baru pertama melihat video ini dan tidak pernah tahu tentang masalah mesin cuci, bisa diprediksikan saja kalau misalnya rusaknya yang diganti pengering, jadi kita bisa tahu harganya berapa. Nah, itu tergantung kita yang memberikan solusi kepada teknisinya atau tukangnya, apakah kita mau membeli sendiri, nah, atau dia berikan harga yang berbeda jauh dari yang rata-rata di setiap daerah. Jadi kita bisa tahu mana yang betul harganya, mana yang tidak. Oke pemirsa, sampai sini dulu video saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.